provinsi sebelah itu bahwa penghapusan pajak. Kalau kita kan enggak. Karena apa? Karena masyarakat kita udah banyak tertib bayar pajak. Kalau yang sebelah itu banyak nggak tertib jika dibebasin sekalian. Justru yang kayak retribusi pariwisata dan lain sebagainya itu juga belum cukup berkontribusi. Iya, itu berkontribusinya kecil. Karena kan tergantung fluktuasi kondisi kan. Apalagi pajak, itu kan uang rakyat yang kemudian dibayarkan kepada pemerintah, begitu ya, taunya masyarakat. Begitu. Ini ada nggak sih misalnya transparansi kepada mereka, uangnya kalian itu kita gunakan untuk ini, itu ada nggak? Misalnya 100.000 misalnya, itu nggak semua masuk provinsi. Itu di-sharingkan ke kabupaten. Gitu, ya nggak semua masuk provinsi. Karena apa? Di jalan itu kan ada empat jalan kategori. Provinsi nggak boleh bantu desa sepanjang desa masih kuat. Bisa kena pasal kita. Emang provinsi kaya, kemudian terus semua jalan dibangun nggak begitu. Ada ininya. Negara ini kan nggak boleh berbisnis. Gitu, oke. Kalau negara bisnis ya mati semua. Nggak boleh bisnis. Yang ini mohon maaf, kendaraan ada di hutan-hutan Pak, yang bayar itu. Kan itu banyak itu petani, apa kan di hutan itu. Kan nggak mungkin berpajak dia kan. Kalau berbayar pajak paling ya puter-puteran aja dia kan. Dikejar sini, ke sini gitu. Karena kan nggak akan dicek juga kayaknya. You B2B, you gua itu enggak. Tapi ketika lu kasih pajak, bayar pajak, maka ini untuk masyarakat Jawa Timur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, seperti biasanya di sini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kesempatannya kita ngobrol bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 11 membawa Nganjuk Madiun dari fraksi PKB. Beliau merupakan Bapak Muhammad Ashari SHIMM. Assalamualaikum Pak Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Cukup sibuk ya hari ini? Ya lumayan, hari ini memang padat full. Padat full dari pagi sampai sore. Sampai sore. Setelah ini masih ada kegiatan lagi? Masih, nanti habis sisa ya. Habis sisa masih diterusin sampai jam berapa ini ya? Full sekali ya kegiatan seorang legislator ini. Ini untuk kesibukannya di Komisi C akhir-akhir ini apa Pak? Ini kan pembahasan perubahan APBD 2025 ya. Iya, menjelang akhir tahun. Berbarengan dengan rencana untuk APBD 2026. Diberikan terus. Hari ini rapat 4 OPD, DPM, PTS, kemudian Dinas Koperasi, ada lagi Dinas PU, SDA, Sumber Daya Air. Ada 4 OPD yang kita rapatkan tadi pagi. Iya. Oh berarti ini tadi pagi sama keempat OPD itu. OPD. Masya Allah. Ini terus lanjut podcast gitu ya. Terus nanti dilanjutkan malam hari. Waduh luar biasa. Ini kegiatan sehari-hari selain sebagai legislator itu sebagai apa sih Pak? Ya, saya seringkali selain sejak September 2024 yang dilantik ya. Sampai sekarang background saya ini kan usahawan. Pengusaha, waduh. Ya, jadi banyak usaha yang kita geluti sehingga lebih ke situ, lebih ke bagaimana caranya agar selain untuk perekonomian juga mengembangkan banyak usaha. Terutama untuk masyarakat di Dapil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk. Pengusaha berarti ya. Salah satunya bisa dispilkan dong usaha apa nih? Satu ternak. Oh ternak. Masya Allah. Ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing. Itu tepatnya di mana? Ada di Gresik, ada di Mojokerto, kemudian ada di Magetan. Ada kita beberapa daerah. Tersebar ya Pak ya? Iya. Oke. Ini luar biasa ya. Selain peternakan, masih ada sangkut pautnya dengan itu atau iya, ada masih bidang lain? Sangat beriringan dengan peternakan ya. Karena peternakan itu dari hulu ke hilir. Jadi mulai penyiapan ternak,
sampai pada hasil ternaknya, sampai prosesnya. Kayak misalnya ayam, itu kan ayam itu mulai bibit sampai agak gede, lalu kemudian kalau udah bertelur, telurnya didistribusikan. Ayam udah 1-2 tahun bertelur, maka ini kan afkir, maka dipikir ulang lagi, afkir mau kemana? Gitu kan, baru balik lagi nih ke bibit lagi. Sampai terus menerus begitu. Jadi berkelanjutan terus ya. Iya. Berarti juga penyedia pakan juga. Penyedia pakan juga. Wah, luar biasa. Masih berkaitan dengan peternakan begitu ya. Ini kan Pak Azhari ini kan di Komisi C ya, Pak. Ini dari awal menjabat. Ini periode pertama. Iya. Sebelumnya sudah pernah mencoba. Mencoba, tapi belum takdirnya ya. Belum takdirnya ya. Oke, di 2024 akhirnya bisa lolos. Ini siapa yang mendukung Pak Azhari untuk maju? Coba deh Pak Azhari ini maju sebagai wakil rakyat. Apa dari masyarakat sekitar atau dari keluarga? Iya. Tentu selain masyarakat di Dapil karena daerah pilihan, masyarakat Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk. Faktor keluarga itu penting untuk mendukung karir, mendukung sebuah harapan, cita-cita. Alhamdulillah kemarin 2024 itu dipilih oleh masyarakat Nganjuk Madiun 96.000. 96.000, baik. Jadi ya lumayan itu, kerja keras kan? Kerja keras. Berarti lumayan didukung oleh masyarakat ya, Pak Azhari ya. Hampir 100 lah ya, 100.000 itu banyak itu kalau dikumpulkan 100.000 ya. Di sini juga nggak cukup ya. Seluruh perumahan kayaknya juga nggak cukup. 96.000 loh. Di sini juga nggak cukup. Oke, Pak Azhari, hari ini kan kita membahas soal pengelolaan PAD, pendapatan asli daerah Jawa Timur dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahwasanya PAD itu kan sumber utama kemandirian fiskal sebuah daerah. Tapi pada nyatanya di sini nanti saya ingin bertanya sumber-sumber PAD selain dari retribusi yang paling kita umum tahu ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana PAD ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Ini prosesnya seperti apa gitu. Oke, jadi untuk sumber PAD Jawa Timur itu selain dari retribusi seperti retribusi pariwisata dan lain sebagainya itu dari mana saja, Pak? Ada 3 unsur utama ya. Yang pertama pajak. Pajak itu kalau Jawa Timur utama adalah PKB, pajak kendaraan bermotor, sama BPNKB balik nama. Ada lagi namanya bahan bakar. Jadi teman-teman masyarakat Jawa Timur itu kalau menggunakan kendaraan, dia kan pasti pakai bahan bakar tuh. Itu ada pajaknya tuh. Ada pajaknya. Kemudian beli motor, beli mobil, beli kendaraan itu pasti ada pajaknya. Jadi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, saya balik nama. Nah kalau seandainya misalnya beli mobil di Jakarta atau di Madiun atau di Surabaya yang second ya, tentu itu ada balik nama, biaya balik nama. Juga bagian dari pajak. Dan pajak itu tahunan loh. Tiap tahun kan kita bayar pajak. Kalau enggak kan nunggak kita. Jadi sumber utama di situ. Selain retribusi, selain sewa, selain dana transfer, itu banyak sekali itu. Banyak sekali ya sumber PAD Jawa Timur. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pajak, apakah Jawa Timur ini masyarakatnya sudah dikatakan sadar untuk membayar pajak? Iya. Dibanding dengan provinsi lain ya, saya nggak sebut. Jawa Timur masih relatif orangnya tertib pajak. Karena dengan kebijakan provinsi sebelah itu bahwa penghapusan pajak, kalau kita kan enggak. Karena apa? Karena masyarakat kita udah banyak tertib bayar pajak. Kalau yang sebelah itu banyak nggak tertib, jika dibebasin sekalian. Ketika dia bebas, banyak yang bayar pajak. Gitu. Ini masih disamarkan ya, tapi saya penasaran. Mungkin nanti ngobrol di belakangnya. Jadi Jawa Timur masih relatif masyarakatnya relatif taat pajak. Relatif taat ya. Sehingga kita buat program siapapun yang taat pajak kita berikan reward. Berupa misalnya undian umroh. Kemudian dapat hadiah yang kecil-kecil ya kayak kaos, kayak payung apa itu ya tapi diundi ya, nggak semua dapat karena berapa juta orang kalau misalnya kita ngasih hadiah nggak mungkin membuat agenda itu. Tapi ketika misalnya bayar pajak terakhir di bulan Maret misalnya, nah di bulan Maret itulah berapa orang yang bayar diundi. Sehingga mereka ada kesempatan untuk membayar pajak dengan tertib, tentu
program kita banyak yang melirik. Karena apa? Tidak hanya orang yang nunggak pajak yang kita kejar, tapi ketika orang tertib bayar pajak, ya kita kasih reward. Harus di treatment ya. Iya. Jangan sampai yang wajib, yang sudah sangat rutin membayar pajak, akhirnya gabung sama yang nggak mau bayar pajak gitu. Untuk sumber PAD di Provinsi Jawa Timur yang paling berkontribusi besar terhadap PAD itu apa? Ya pajak itu. Bermotor. Karena setiap tahun ya. Setiap tahun dan pasti itu. Bayangkan coba sekarang seseorang mahasiswa atau rumah tangga, satu orang punya motor satu, rata-rata kan. Nah kalau Surabaya aja, Surabaya ini kurang lebih 3 juta masyarakat. Katakan yang punya motor 2 juta, kali aja tiap tahun itu. Kalau 2 juta aja kali, katakan misalnya 10.000 aja misalnya, itu udah berapa? Itu udah 2 miliar, 20 miliar berapa kan? Itu tiap tahun itu. Nah, yang paling rutin ya. Yang paling rutin. Justru yang kayak retribusi pariwisata dan lain sebagainya itu juga belum cukup berkontribusi. Iya, itu berkontribusinya kecil. Karena kan tergantung fluktuasi kondisi kan. Misalnya kalau hujan, maka mungkin pengunjung tidak seberapa ramai dibanding dengan musim-musim yang ramai atau musim-musim yang musim dingin atau musim panas yang tidak hujan lah ya. Nah, beda lagi dengan retribusi. Retribusi juga nggak sebanyak karena berapa sih lahan kita yang kita miliki, provinsi berapa yang kita miliki sehingga itu juga belum dimaksimalkan. Nah tentu ini perlu kerja keras lagi untuk mengumpulkan aset Provinsi Jawa Timur kemudian disewakan sehingga itu menjadi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk pengelolaan aset ini masih belum optimal di sini. Masih banyak yang pertama belum terdata dengan rapi, kemudian legalitasnya, kan masih banyak itu tanah provinsi yang masih konflik dengan masyarakat, kepemilikannya, penggunaannya macam-macam, sehingga ini perlu ditegaskan, ini perlu dipastikan, ini lahan milik siapa, digunakan oleh siapa, bayar apa enggak, kan begitu. Kalaupun misalnya kontrak sewa berapa tahun. Kan begitu lah, ini perlu kerja keras untuk mendata itu, memverifikasi, sekaligus memetakan mana yang aset yang sudah SHM, mana yang masih petok, misalnya mana yang masih milik orang lain. Nah tentu ini perlu kerja keras semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan masyarakat sehingga ketika tahu aset Provinsi Jawa Timur bisa disampaikan ke kita. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti kemudian berjalannya waktu aset-aset ini juga akan dikelola sehingga bisa menjadi sumber PAD ya. Betul. Kita tahu bahwasanya asetnya di Provinsi Jawa Timur lumayan banyak, cuman memang belum dikelola gitu ya. Kalau begini ya Pak ya, kalau PAD itu kan apalagi pajak itu kan uang rakyat yang kemudian dibayarkan kepada pemerintah, begitu ya, taunya masyarakat begitu. Ini ada nggak sih misalnya transparansi kepada mereka, uangnya kalian itu kita gunakan untuk ini, itu ada nggak? Kalau transparansi nggak ada secara tekstual ya. Misalnya saya bayar pajak 100.000 misalnya per tahun kena motor. Mana duitnya 100.000? Nggak begitu caranya. Tetapi ini kegunaan bayar ini sebetulnya selain untuk diri kita juga menyumbang ke masyarakat. Apa itu bentuknya? Buat jalan raya. Nah kalau jalan itu kan panjang sekian kilometer, terus kemudian dirimu kemudian wis tak tanggung aja kan, nggak mungkin. Ini iuran banyak orang ini, si A, si B, si C sekian ratus juta orang yang bayar pajak, kemudian diwujudkan dengan perbaikan jalan sehingga jalan lebih enak, kita kemana-mana lebih nyaman, ya kan. Nah ini tidak hanya soal jalan, PJI juga begitu, lampu kalau malam gimana kalau ada lampunya? Ya kan? Pasti akan terbatas. Betul, termasuk perawatan jalan kan nggak mungkin jalan dibiarin aja, pasti ya lama-lama juga kena hujan, kena panas begitu, maka butuh perawatan. Nah kayak gitu-gitu itu tidak bisa kemudian diaudit, duitku mana yang 100 aku udah bayar loh. Apakah ini untuk jalan? Belum tentu juga. Bisa jadi bayar pajak kita untuk beasiswa. Bisa jadi. Berarti ini kalau misal pun pajak untuk kendaraan bermotor berarti tidak hanya untuk fasilitas. Tidak hanya untuk fasilitas infrastruktur, bisa jadi untuk program misalnya UMKM, bantuan masyarakat yang membutuhkan permodalan. Kemudian bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, bantuan infrastruktur kayak jalan, kayak lampu, kayak apa macam-macam. Jadi nggak bisa kita diaudit
Aku kemarin bayar 100, aku minta untuk beli lampu, nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu ya. Ini kan jadi satu sekian juta orang Jawa Timur, jadikan satu, baru diprogram. Prioritas apa? Misalnya hari ini banyak warga yang nggak mampu dan beberapa masyarakat yang nggak sekolah, berarti butuh program beasiswa. Berarti diprioritaskan ya Pak ya? Betul, prioritas program kan. Karena mau untuk jalan semua nggak mungkin. Ya kita cukup butuh SDM. Karena kalau SDM-nya nggak naik, ya nggak linear dengan program. Bisa jadi jalannya bagus, orang yang nggak bisa dididik, itu jalannya dirusai. Ya kan, maka butuh harus sama ini infrastruktur jalan, otaknya juga harus disetarakan sehingga bisa sama-sama jalan. Oke, untuk pajak kendaraan bermotor ini berkontribusi berapa persen daripada yang lain? Ini sekarang PAD di angka 16. Ini untuk perubahan ya 17 triliun. 17 triliun. Jawa Timur. Nah, 2 triliun itu untuk apa? Untuk macam-macam tadi saya sampaikan kan, untuk beasiswa, dan untuk gaji pegawai juga kan. Mereka juga membantu masyarakat, tentu juga digaji. Kemudian program yang fasilitas umum, banyak yang bisa disampaikan lewat situ. Ini masih dikaitkan kan nih Pak, misalnya gini, aku sudah bayar pajak tapi jalan depan rumahku tuh masih geronjal-geronjal, terus apa gunanya bayar pajak gitu kan? Padahal kita tahu bahwasanya untuk anggaran itu berbeda ya Pak ya, untuk provinsi dan kabupaten kota. Betul. Jadi itu ada sharing Mbak. Jadi bayar pajak itu misalnya 100.000 misalnya, itu nggak semua masuk provinsi. Itu di-sharingkan ke kabupaten. Gitu. Ya nggak semua masuk provinsi. Karena apa? Di jalan itu kan ada empat jalan kategori. Satu jalan nasional. Kedua, pemerintah pusat ya ini ranahnya. Misalnya kayak jalan nasional itu situ mana ya? Kayak tol gitu kan. Nah, provinsi yang agak gede misalnya kayak sini di mana ya? Juanda ini kayak kabupaten deh, nggak provinsi. Arah misalnya kayak ke Krian, Mojokerto, Jombang, sampai ke Pacitan, itu provinsi itu. Jalan provinsi, baik. Jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa kabupaten. Jalan desa ada sendiri. Ada sendiri, mengerucut lagi. Itu namanya pakai dana desa, itu boleh. Nah, provinsi nggak boleh bantu desa sepanjang desa masih kuat. Bisa kena pasal kita. Emang provinsi kaya, kemudian terus semua jalan dibangun nggak begitu, ada ininya. Nah, bisa jadi duit dari pemerintah provinsi dibantukan ke desa, sehingga desa bisa membangun di desanya bisa. Tapi anggaran ini sebetulnya anggaran provinsi, lalu diperbantukan membantu desa. Itu bisa begitu. Bisa begitu, tapi tidak langsung dikucurkan begitu ya, menyalahi aturan. Nah, ini perlu dijelaskan ya sama masyarakat. Mungkin masyarakat masih belum tahu nih pembagiannya anggaran begitu ya untuk jalan provinsi, kabupaten, kota, dan ada desa. Gitu. Mungkin apa yang dikeluhkan masyarakat ini yang lebih dekat dengan mereka nih Pak. Betul. Yang jalan desa itu kan kita temui masih banyak nih yang rusak kayak gitu ya Pak ya. Oke. Kalau desa nggak mampu, bisa kok kepala desa kirimkan pengajuan ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk mengcover di desanya. Karena dana desa tentu terbatas ya. Jadi desanya gede, jalan perlu dibangun, lalu nggak mampu ini, maka dia bisa mengusulkan ke kabupaten, ke provinsi, bisa untuk disupport agar jalan di desanya bisa rapi, itu bisa. Bisa rapi, berarti ada jalan lagi gitu. Betul. Misalnya kalau anggaran desa masih belum mencukupi, bisa mengajukan di pemerintah provinsi. Betul. Oke, ini bagaimana Pak untuk memastikan pendapatan asli daerah ini benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat? Iya, kepastiannya tiap tahun aja dicoba dilihat di masing-masing kabupaten kota ya. Apakah ada jalan yang rusak dan tidak diperbarui? Karena setiap tahun pasti rusak itu jalan. Pasti rusak itu. Perawatan kan? Butuh perawatan. Ini ada nggak yang berlubang misalnya? Kalaupun ada, disampaikan aja. Ini provinsi apa kabupaten apa nasional apa desa. Pasti akan diperbarui. Nah disinilah kemudian fungsi kita ketika pajak tahunan kita pungut untuk pelestarian itu, untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang dimaksud jalan ya, untuk perawatan itu semua, termasuk lampu, termasuk tambah lagi jalan. Kan jalan tidak itu aja, mungkin pengembangan jalan, kan begitu.
Itu luar biasa anggarannya juga masuk ke situ. Ini aku hanya coba bicara soal jalan ya, belum beasiswa. Iya. Beasiswa tiap tahun loh. Masih banyak program prioritas yang lain ya Pak ya, tidak hanya infrastruktur aja yang bisa dilihat secara fisik gitu ya. Kalau untuk gini, kita kan tahu bahwasanya sekarang ini kan sudah ada perkembangan teknologi ya. Bisa nggak sih misalnya masyarakat itu kan kalau harus melihat secara fisik mungkin mereka nggak ngerti nih bedanya dari tahun lalu sama tahun ini gitu. Ada nggak sih Pak misalnya untuk akun sendiri begitu yang memposting, menginformasikan perkembangan apa saja yang menggunakan dana PAD begitu? Setiap tahun Gubernur Jawa Timur membuat laporan namanya LKPJ Gubernur. Lapor pertanggungjawaban kinerja selama 1 tahun. Nah itu mana saja tentu titik-titik ini udah ada di dalam laporan itu. Nah mereka tahun ini mau apa, tahun depan mau apa, dia udah semua di situ. Nah kalau misalnya kurvanya naik pasti ini ada perbaikan. Tapi kalau misalnya tetap kemudian setelah tetap lalu kok nggak ada di situ, nah ini programnya kayak apa? Tetap misalnya beasiswa tahun ini 2024 1.000 orang, tahun depan mestinya 1.200. Ya ada peningkatan. Ada peningkatan. Begitu tambah 200 tambah 200 begitu. Kalau langsung 1.000 tentu keuangan kita nggak kuat kan. Maka tambah lagi. Itu bukti bahwa kita sudah bekerja, kita sudah membuat program untuk masyarakat. Pajak kembali ke masyarakat. Tentu tidak langsung bentuknya duit, bentuknya macam-macam. Toh itu juga selain untuk kita, ya untuk masyarakat. Ya tentu kembali ke masyarakat. Apa yang dibayarkan ke pemerintah itu nanti juga berfungsi untuk fasilitas, terutama ya untuk fasilitas infrastruktur bagi masyarakat. Ini kita sering mendengar ada kebocoran PAD. Ini masih sering terjadi di Jawa Timur. Kalau kebocoran itu oknum ya, tapi kita udah beberapa kali mengingatkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa kita gunakan media yang ada untuk merubah program, menggunakan anggaran secara akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa dilihat oleh publik dengan cara apa? Satu, benar baca disampaikan itu, ada nggak media yang menyampaikan ini? Nah, digitalisasi saya kira itu bagian dari alternatif untuk mencegah kebocoran itu. Saya kira Pemprov Jawa Timur menggunakannya dengan baik kok, dengan maksimal kok. Tentu kita bisa lihat dari program-programnya kan. Beasiswa tahun ini berapa, jalan yang rusak sudah dibenahi apa belum? Pengembangnya di mana? Itu mulai area Pacitan sampai Blitar sampai mana itu? Malang, Banyuwangi. Itu kan semua program pemerintah itu. Namanya jalan lintas selatan kan. CLS itu masuk semua itu. Sebelumnya nggak ada itu kan. Lah baru kemudian ada. Maka ada peningkatan program yang awalnya jalannya sekarang nggak ada sehingga sekarang ada. Yang ada lalu kemudian nggak bagus sekarang bagus. Itu kan berarti ada peningkatan. Nah itu bukti bahwa provinsi pemerintah Jawa Timur sudah melakukan program, sudah melakukan kegiatan. Duitnya dari mana ya? Dari masyarakat. Dari masyarakat, kembali ke masyarakat. Pak monggo diunjuk. Oh iya, terima kasih. Sudah ngobrol dari tadi ya kan ngomongin serius soal uang. Ini kan riskan banget ya kalau ngomongin uang. Ini itu kan kalau misalnya PAD itu kan juga ada peran BUMD ya. Itu dalam pengalokasian atau peningkatan PAD Jawa Timur itu apa perannya Pak BUMD? Negara ini kan nggak boleh berbisnis. Gitu, oke. Kalau negara bisnis ya mati semua, nggak boleh bisnis. Maka dibentuklah namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau di negara Indonesia namanya BUMN. Badan usaha milik negara kayak kereta api, kemudian kalau di pesawat ya Garuda, lalu Bulog, beras. Gitu. Tapi negara nggak boleh berbisnis. Kalau berbisnis semua mau swasta mau apa mati semua karena negara memiliki resources itu. Kan yang punya resources semua negara. Ya kalau bisnis ya mati semua usahawan. Maka dibentuklah namanya badan sendiri. BUMD. BUMD ini yang cari duit, yang mengelola potensi sehingga ketika hasil dimasukkan ke negara. Negara untuk semuanya, balik lagi. Maka fungsi BUMD Gubernur Jawa Timur sangat mempengaruhi atas kenaikan PAD, pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Ini kalau ketika Pak ini Pak Azhari ini
melakukan reses, itu ada nggak sih mereka yang mungkin masyarakat yang mengatakan pajak dan retribusi itu beban banget nih untuk mereka? Sering nggak? Ya. Untuk dapilnya panjenengan ya kalau reses ya. Kalau di sementara yang dikeluhkan reses itu hanya soal beasiswa. Begitu ya. Kalau pajak belum beberapa kali reses ya. Belum nampak ke permukaan itu. Dia saya berat bayar pajak itu belum. Belum ya. Belum. Cuma masih nikmat-nikmat aja mereka. Ya itu tadi makanya di Jawa Timur lumayan banyak lumayan tinggi kesadaran masyarakatnya ya. Masih tertib. Masih tertib. Kalau untuk nih kan ada yang nggak bayar pajak, nggak tertib membayar pajak. Ini apa yang dilakukan Komisi C untuk menangani hal tersebut? Pertama kita meminta Pemprov untuk mendata. Berapa sih yang punya motor nggak bayar? Di mana saja? Namanya siapa? Jelas itu. Baru kerjasama dengan kabupaten. Ini orang namanya si A ini belum bayar, mohon untuk ditagih, gitu. Nah ini kalau pakai digitalisasi kan enak, tinggal WA aja kan. Nah ini sementara masih proses ya untuk menuju ke sana. Saya kira kerjasama kabupaten, provinsi, desa ini menjadi bagian penting untuk sama-sama saling meningkatkan pendapatan asli daerah. Toh ini pendapatan itu bukan hanya provinsi loh, kabupaten dapat loh. Kalaupun desa mengajukan kita kasih juga loh. Jadi sebenarnya ini kita hanya ngelola aja sih, kita ngelola aja. Itu juga akan terciprat lah ya, dapat ceperan lah ya kalau kabupaten kota. Ini kalau untuk pengalokasian PAD kepada masyarakat ini Komisi C bekerja sama dengan mitra dari pihak mana saja, Mas? Pak. Kalau C itu di mitra di 3 ya, satu DPMPTS namanya, Dinas Perizinan, DPM, Dinas Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan satu atap DPMPTS saya. Nah, semua perizinan kaitan dengan orang yang mau berinvestasi itu di sana pintunya. Ini layak, enggak, menguntungkan, tidak. Jangan-jangan pengusaha datang hanya mengeksplorasi saja, tapi enggak ada dampak sosialnya. Itu DPMPTS yang punya. Nah, itu satu. Yang kedua namanya Badan Aset. BKAD, aset daerah. Semua aset kaitan dengan aset pemerintah, aset negara ya, semua dijadikan satu di situ. Nah, baru BKAD ya, baru digunakan apa enggak, statusnya kayak apa, statusnya masih sudah mandiri apa masih kerjasama gitu. Satunya lagi sama Bapenda. Pajak ini. Pendapatan daerah ya, mulai pajak, retribusi, mulai apa semua di sana. 3 itu yang diajak kerjasama ya oleh Komisi C. Selain BMD ya, BMD ada Bank Jatim. BMD bagi 2, BMD yang perbankan dan non perbankan. Untuk perbankan itu termasuk Bank Jatim. Bank Jatim sama BPR. Ada BPR Bank Jatim namanya BPR Jatim. Untuk yang non? Banyak. Ada PWU, ada PJU, ada JGU, ada air bersih. Banyak itu, ada jam kerja, banyak. Aduh banyak sekali BUMD yang belum anak perusahaannya ini, masih banyak lagi anak perusahaannya. Kalau di cabang-cabang kan banyak ya Pak ya. Ini kalau tadi kan masih ada beberapa yang tentu menjadi PR-nya Komisi C. Ini ada nggak sih target di tahun 2026 dari Komisi C untuk meningkatkan PAD ini Pak? Harus target dong. Harus ya. Target. Dari tahun ini sampai tahun depan harus ada peningkatan. Betul. Kita evaluasi dinas, kemudian UPD, lalu BMD itu setiap triwulan sekali loh. Triwulan sekali kita panggil, kita ajak berdiskusi. Kira-kira tahun ini berapa angka yang bisa dihasilkan. Nah mereka tentu akan merasionalisasi kan. Contoh misalnya Pak, hari ini kita bisa misalnya 30 juta kendaraan. Loh kenapa 30? Jumlah penduduknya 36. Misalnya gitu ya. Kenapa yang 6 nggak ditagih? Yang 6 ini mohon maaf kendaraan ada di hutan-hutan Pak yang bayar itu. Kan itu banyak itu petani apa kan di hutan itu. Kan nggak mungkin bayar pajak dia kan. Kalau bayar pajak paling ya puter-puteran aja dia kan. Dikejar sini ke sini gitu. Karena kan nggak akan dicek juga kayaknya. Yang tambah pelosok sana ke hutan, ke pantai kan nggak mungkin dia berpajak. Itu kan jangan pajak. Suratnya ada enggak kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Nah itu sekian persen udah dialokasikan. Nah ya kita maafkan lah ya. Kita nggak mau kita kejar lah ini. Nah, gitu dia presentasi. Pak dari sekian WP wajib pajak kita dapatnya sekian. Bisa nggak di-push lagi? Misalnya gitu. Caranya apa? Misalnya
perbanyak sosialisasi, perbanyak jaringan, turun ke bawah, buat program yang menarik gitu kan. Ini cara-cara kita agar masyarakat dengan otomatis kesadaran tinggi untuk bayar, termasuk kalau bayar pajak tepat waktu kita beri reward. Reward yang tadi ya, bisa diskon. Ya memacu lah ya. Kayak ini penghapusan pajak kendaraan bermotor loh sampai bulan September. Ya kan? Ini udah habis ya? Udah habis. Ini kan sudah masuk bulan Oktober, Pak. Ya, telat berarti ya. Telat yang tahu. Oke. Ini karena waktunya semakin mepet nih, Pak. Ini mungkin ada sesuatu nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama meyakinkan mereka nih kalau PAD yang pajak yang mereka bayarkan kemudian itu akan kembali kepada mereka seperti itu. Monggo. Iya. Jadi bayar pajak itu banyak manfaatnya, banyak fungsinya. Selain untuk diri kita, itu amal baik kita. Memang kita tidak mungkin bisa membantu masyarakat, you B2B, you gua bantu, enggak. Tapi ketika lu kasih pajak, bayar pajak, maka ini untuk masyarakat Jawa Timur loh. Mulai kemiskinan bisa kita bantu, yang nggak sekolah bisa kita beasiswakan, kita sekolahkan, yang jalannya rusak bisa kita bantu, kemudian yang sekolah rusak bisa kita untuk masyarakat biar sekolah tenang, gitu kan. Yang transportasi kita juga bisa program yang namanya trans itu kan kita subsidi, Jadi banyak hal selain untuk kita, ya kalau kita nggak bisa bantu sedikit untuk ini, ya bantu diri kita lah untuk bayar pajak, gitu kan. Toh kita juga memakai kok. Itu jalan kalau misalnya ini apakah mungkin kita bantu 100.000 dapat jalan begitu, gitu, jalan begitu panjang, halus, gitu kan. Gitu ya. Ya kalau bayar ya berkali lipat. Tapi kan karena ini bantuan kita, bantuan orang lain, bantuan si A, si B, semua masyarakat sehingga ini nyaman karena saling gotong royong untuk membantu agar kiranya masyarakat Jawa Timur lebih nyaman, lebih nikmat, ya lebih sejahtera. Tapi yang lebih ditekankan kalau ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi keberlangsungan sektor yang lain, terutama pendidikan yang paling penting nih Pak ya. Ini masih ada nih kesenjangan nih di dunia pendidikan ya Pak ya. Dari ketersediaan misalnya fasilitas sekolah yang berada di kota dan yang pelosok itu kan masih ada kesenjangan gitu ya. Ini untuk hal seperti itu dari Komisi C bagaimana menyiasatinya Pak? Apakah sudah ada progres nih untuk menyentuh fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang mungkin termasuk di 3T ya? Sementara yang kita kelola kan SMA dan SMK. Nah, yang SMP masih wilayah kabupaten. Nah, sepanjang yang saya tahu SMK SMA yang di bawah 6 provinsi Jawa Timur ya masih ada kekurangan, masih ada. Nah, ini lagi kita recovery, lagi kita programkan. Tentu selain infrastruktur, bangunan rumah, bangunan gedung, bangunan sekolah, juga beasiswa, kemudian kemudahan belajar. Lagi kita progres aja nih, terus berprogres kok untuk Jawa Timur. Baik, Pak Azhari terima kasih waktunya. Sama-sama, Mbak. Di tengah banyaknya padatnya kegiatan hari ini, semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi ya Pak Azhari ya. Apalagi kita masih banyak nih Komisi C yang bisa kita bahas di sini gitu. Soal keuangan terutama. Baik. Itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Muhammad Azhari SHIMM selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur tentang pengelolaan PAD Jawa Timur dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.